Jamaah, tidur merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Melalui tidur, seseorang bisa mendapatkan performa tubuh yang kembali bugar dan segar. Apalagi jika tidur ini dilakukan setelah lelah beraktivitas selama seharian. Terkadang, ada juga beberapa orang yang malah melakukan tidur hingga berlebihan, hingga mampu untuk tidur seharian penuh, sehingga melupakan dan meninggalkan rangkaian ibadah harian, hingga malas mengerjakan aktivitas harian lainnya. Tetapi, apakah benar kebanyakan tidur dapat mengakibatkan efek hingga kematian kepada seseorang? Dan kira-kira penyakit apa saja yang timbul dari efek tidur terlalu berlebihan dari sisi medis dan pandangan Islami? Ini Masya Allah luar biasa Ibu ya, ternyata tidur yang berlebihan itu ternyata nggak bagus juga buat kesehatan. Ini masalahnya sekarang Karena kalau juga misalnya kalau anak-anak kebanyakan nih. tidur berarti banyak peluang harusnya dia ngaji, Bener. ibadah, hilang. Hilang semua, anak-anak kira liburan Apalagi tadi sekolah yang dibahas sama Ustaz tidur Febri semua. kan, Kalau orang tidur berarti berkaitan dengan ilmu yang kurang. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Nih pertanyaan yang keempat dari underscore Syahralia. Assalamualaikum. Dokter saya ingin nanya. Katanya kalau habis makan lalu tidur bakal jadi penyakit. Terus berapa lama waktunya ketika ingin tidur sehabis makan? Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Silakan dokter Rizal dijawab. Nah ini penting sekali ya, terutama buat orang-orang yang wanita nih selalu nanya, dok kalau diet itu gimana sih gitu. Yang saya tanyakan langsung aja, oh ibu gimana sebelum tidur, apa masih makan nggak? Masih, nah itu harus dihilangkan sebenarnya. Jadi waktu yang paling aman seperti yang dibilang Ustaz Febri itu paling benar ada kalau mau seaman mungkin itu tuh adalah 4 jam tidak memasukkan makanan apapun. 4 jam. Iya, kalau minum masih bisa. Berarti saya Tapi ada batasnya kalau seandainya masih makanan-makanan kecil itu 2 jam boleh. Terkecuali daging yang tadi, karena daging itu bisa sampai 8 jam. Apalagi mie instan. Oh. Nah, mie instan itu bisa lebih panjang lagi. Kalau astagfirullah. keripik bisa nggak? Enggak, sebaiknya tidak. Ya. Tidak, apalagi kalau 2 kilo banget keripiknya jangan. Nah, Nanti yang paling beratnya ditakutkan nambah. sebenarnya adalah pertama adalah masalah obesitas, ya, kegemukan. Nah, kalau obesitas ini kemana-mana penyakitnya. Makanya dibilang apakah bisa berpenyakit? Iya bisa, karena memicu yang namanya obesitas. Obesitas ini memicu risiko penyakit yang banyak. Kalau coklat, katanya coklat bisa menedangkan Bisa, apalagi dark coklat. Tergantung Dark coklat. konsentrasi dark Oh, coklat coklatnya. Bisa. Dan tergantung berapa banyak yang dimakan lagi tetap. Kalau 2 kilo tetap menambah lagi berat badan 2 kilo. Ini kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Etri Nurdi benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau bertanya bagaimana caranya ngomong ke orang tua saya kalau saya sudah siap untuk menikah. Selalu ada rasa takut untuk memulai ngobrol. Dan kapan waktu yang tepat untuk berbicara kepada orang tua saya. Terima kasih Ustadz. Wah ini saya punya pengalaman yang sama dulu nih begini juga nih. Saya juga dulu iya. Sama. Semua orang pasti gitu ya. Ya sama, aku juga gitu. Ada 3 cara. Yang pertama adalah berbuat baik sama orang tua. Tetap jalin silaturahmi sama orang tua. Karena ketika buruk silaturahmi susah untuk mengungkapkan. Karena terputusnya silaturahmi membahayakan untuk segalanya. Makanya tetap berbuat baik sama orang tua. Tetap berbakti sama orang tua. Yang kedua, pantaskan diri kita. Udah beli rumah, udah punya pekerjaan, sudah punya mobil sendiri. Bisa bahagiain orang tua. Bahagia orang tua. Maka orang tua berkata, udah kau sudah menikah lah. Tanpa kita minta dia yang nawarin. Betul. Kalau kita sudah mapan. Betul. Tapi kalau tidak mapan, maka orang tua itu orang tua mana sih yang tidak mau melihat anaknya bahagia? Nah, yang ketiga, berkatalah lemah lembut sama orang tua. Sampaikan dengan cara apa? Pergi minta orang yang ketiga. Siapa orang ketiga? Om, tante, yang beritahu mama. Enggak enak kan kita yang ngomong. Betul. Sebaiknya pakai perantara. Tunjukkan Dan juga bersabar. dengan kemampuan. Iya, yang paling penting itu. Itu paling ya. bagus adalah kemampuan. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan terjawab nih tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Jadi yang belum dijawab pertanyaannya jangan sakit hati. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan dijawab oleh para guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi, tadi kita ngebahas bicara masalah tentang tema bagaimana caranya tidur bisa jadi pahala. Jangan cuma tidur yang berkualitas, tapi tidurnya berpahala. Nah ada nggak nih amalan-amalan yang dapat meraih supaya
pahala terus mengalir walaupun kita sedang tidur. Langsung aja kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam ya. Kalau bisa praktek ya. Praktek sekalian. Ustadz Syam mau Praktek izin apa tuh? waktunya. Praktek Tepuk tidur. tangan Pak Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Ma tayassara minal Qur'an daripada surah Ar-Rum. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membicarakan ataupun berfirman tentang tanda-tanda kebesarannya, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan manusia, kemudian tentang penciptaan pasangan, kemudian Allah menceritakan tentang kebesaran Allah, salah satunya adalah penciptaan tidur. Ibu, ternyata tidur bukan hal sepele. Ternyata tidur itu bukan hal sepele. Ada seorang dokter, mohon maaf kalau dibenarkan dokter ya, kalau salah. Ada katanya dokter tuh bisa membuat kita tidur, bisa nggak Bu? Dokter tuh bisa bikin kita tidur nggak dok? Tergantung. Dikasih obat kan ya? Iya, Dibiosi. dikasih obat. Tapi bisa nggak dok? Ada jaminan nggak bisa bikin kita bangun? Enggak. Nggak ada jaminan. Berarti tidur dan bangun itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang sepele. Lalu bagaimana tidur kita bisa dapat pahala? Suatu ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sedang bekerja di rumahnya, memasak, mencuci dan segala macam pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian ketika itu Sayyidina Ali melihat istrinya tercinta, ya Allah, dia ini anak Nabi, dia ini istriku adalah orang yang mulia, saya tidak tega melihatnya. Akhirnya dia beritahu istrinya, wahai Fatimah, pergilah engkau ke rumah ayahandamu, pergilah engkau ke rumah Rasulullah SAW. Coba deh kamu ceritakan kepada Rasulullah, siapa tahu Rasulullah kasih kamu pembantu atau kasih kamu asisten rumah tangga. Berangkatlah Fatimah, sesampainya di rumah Rasulullah, sampai Fatimah di rumah ayahnya melihat keadaan ayahnya lebih menyedihkan daripada keadaan keluarganya. Lebih sederhana dibandingkan rumahnya. Akhirnya Fatimah karena malu, Fatimah pulang ke rumahnya kembali. Kata Fatimah, tidak jadi saya minta sama ayahku. Ayahku aja tidak pakai asisten, ayahku aja sesederhana itu. Akhirnya Rasulullah SAW tahu kedatangan daripada putrinya. Keesokan harinya Rasulullah datang kepada anaknya tercinta, putrinya tercinta. Diberitahukan halnya, maukah kamu aku berikan suatu amalan yang lebih baik daripada asisten rumah tangga. Suatu amalan yang akan menyempurnakan pahalamu. Kata Sayyidatina Fatimah, tentu wahai ayahanda. Diberikan kepada Rasulullah SAW sebuah amalan. Kata Rasulullah SAW, jangan kau tidur sebelum engkau membaca Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Maka dari itu tasbih ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dilakukan kapan? Kalau bisa sebelum tidur. Sebelum tidur yang disebutkan di sini bukan berarti harus pas sebelum tidur. Bisa jadi habis sholat, bisa jadi kapan. Yang jelas supaya tidur kita bisa berpahala, lakukan amalan-amalan sebelum kita tidur tadi. Seperti yang diajarkan guru kita, berwudu sebelum tidur, maka terhitung tidurnya sebagai pahala karena tidur dalam keadaan bersih, dalam sehabis bertohara, kemudian sebelum tidur baca Al-Quran, minimal baca 5 surah, awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah. Mana awalnya? Alif Lam Mim sampai Muflihun. Mana tengahnya? Ayat kursi. Mana akhirnya? Lillahi ma fis samawati sampai dengan Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna ma'al qawmil kafirin. Minimal baca surah Al-Baqarah. Dan juga daripada kitab Durratun Nasihin, Rasulullah pernah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummul Mukminin, bahwasanya jangan kau tidur sebelum mengkhatamkan Quran.
Kata Sayyidatina Aisyah, bagaimana mungkin saya itu menghatamkan Quran setiap saya mau tidur? Ternyata bacalah apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Maka terhitung orang yang menghatamkan Al-Quran selama tidurnya. Kalau mau tidak rugi dan beruntung terus, Masya maka Allah. tidur pun bisa berpahala insya Allah. Amin, amin. Nah ini yang kita mau. Iya Jadi bukan dong. tidur itu cuma buat ngelepas lelah doang, biar Insya seger Allah. doang. Tapi tidur kita juga jadi dapat pahala. Kan enak tidur dianggap ibadah juga. Guru nih, kita Masya Ustaz Allah. Maulana pernah menjelaskan siapa yang tertidur dalam keadaan nonton sinetron ketiduran berarti Nah. dia terhitung selama dia tidur itu dapat nonton, Nonton sinetron. sinetron. Kalau dia ngaji sebelum tidur, Ah. kemudian ketiduran berarti dia dapat pahala mengaji terus Masya sampai dia Allah. terbangun. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam Ustaz atas Dwi. penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masih seger Bu? Masih. Hari ini temanya bagus. Jadi seger nih Masya Allah. Saya mau kasih kesempatan lagi yang mau nanya boleh. Silakan angkat tangannya ayo. Silakan. Mana ya? Oh yang sebelah sini nih gantian. Ayo Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prepti dari Majelis Al-Ikhlas dari Majalaya, Bandung. Bandung, tepuk tangan dong buat Bandung, Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Dokter, saya mau bertanya, adakah bahaya kebanyakan tidur dari sisi medis dan apakah bisa menimbulkan kematian? Wah, Ibu langsung nanya yang ke tema ini luar biasa nih, luar biasa. Udah gak sabar nih Ibu kayaknya. Ibu tahu aja mumpung ada dokter konsultasi gratis. Itu aja Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja dokter. Baik. Ingat Ibu, berlebihan itu nggak bagus ya. Tidur juga seperti itu. Jangan berharap bahwa oh kita tidur banyak pasti sehat. Enggak. Banyak resiko yang bisa terjadi. Yang pertama itu bisa meningkatkan namanya depresi. Sudah ada penelitian tahun 2014, 27% depresi bisa meningkat karena kebanyakan tidur. Ibu tahu depresi? Ya, depresi itu stres ya. Stres ini bisa menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua, kesulitan hamil. Nah, sudah ada penelitian dari Korea, di Korea sendiri itu tahun 2012 terhadap 650 wanita yang sedang di terapi kesuburan. Ternyata wanita yang tidurnya lebih dari 8 jam, ya atau lebih dari 9 jam bahkan, itu meningkatkan risiko untuk sulit hamil. Nah, tidur terus. Ya. Yang ketiga, bisa meningkatkan faktor obesitas. Ya, jadi mungkin selama ini yang makannya sudah saya jaga dan lain-lain, ternyata mungkin penyebabnya adalah kebanyakan tidur. Kalau Nah, cowok kebanyakan tidur gitu juga? Susah punya anak juga enggak? enggak, kalau Enggak. ini lebih ke Lebih kepada penelitiannya perempuan. ke perempuan. Kalau cowok, mata pencariannya. Oh iya. Kehilangan mata pencarian dipecat nanti dia. Terus dokter. Nah, ini yang keempat, itu memang meningkatkan resiko kematian. Oh, apa tuh? Meningkatkan resiko kematian sebanyak 1,3 kali. Kenapa Gempa. begitu? Nah. Kalau dia tidur pas gempa nggak bisa kabur. Iya, itu mah beda lagi ceritanya. Ini mah gara-gara tidur kenapa Jadi gitu. dan ini sudah tahun 2010 malah, tahun 2010 ada dari 16 penelitian berbeda. Korespondennya sangat banyak, ada sekitar 1.300.000 sekian orang. Itu sudah diteliti orang-orang yang tidur lebih dari 8 jam atau tidur kurang dari 6 jam itu meningkatkan risiko kematian sebanyak 1,3 kali. Aduh, berapa jam sehari tidur? Jadi Kurang. dihitung-hitung. Ya. Siap-siap ya. Dan ini Mas Fadli sedikit nambahin. Iya. Ini penelitian yang ke-17. Apa tuh? Ya, tidur itu bisa mengakibatkan kematian nyupir sambil tidur. Oh iya, ya iyalah. Gimana nyupir sampai tidur loh. Ustadz Febri mah paling-paling. Ya nabrak lah Ustadz. Ngaco. Ibu jelas Ibu ya begitu jawabannya dari dokter. Makasih banyak Ibu. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masih pengen tidur kebanyakan Bu? Kapok ya Bu ya? Ibu abis nganterin anak tidur. Iya Bu. Abis makan siang tidur. Anak pulang baru bangun ya Bu ya. Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi. Tadi kan kita sudah tahu nih amalan akan mengalir terus bicara masalah tentang tidur kita. Pada saat kita tidur ini supaya jadi pahala. Tapi bagaimana kalau seandainya kita tadi susah tidur. Tadi juga sudah dijawab oleh para guru-guru kita. Tadi dari guru kita Ustadz Febri Sugianto juga sudah menjawab dari sisi tidur nabawinya. Tapi bagaimana caranya mengobati atau bahkan mengatasi susah tidur atau insomnia ini. Dan juga prakteknya mungkin apa nih?
Kalau tadi kan bicara masalah teori, prakteknya ada nggak kira-kira? Langsung aja kita minta waktunya kembali, guru kita Ustadz Febri Sugianto, mohon izin. Tepuk tangan Ustadz Febri, Makasih Mas silakan. Fadli, makasih. Ya, sulit tidur. Ya, sulit tidur ini biasa karena tidur membawa beban. Ya, bukan berarti karena badannya besar, beban tubuhnya yang sangat berat. Ya, tapi ini biasa membawa beban. Makanya ketika adab mau tidur itu supaya nyaman itu maka perbanyaklah istighfar ketika mau tidur. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan ya ketika malam itu Nabi itu perbanyak istighfar. Nah, sebenarnya untuk mengikhlaskan semuanya. Ya, untuk mengikhlaskan semuanya, bayangkan apa yang kalian lakukan dari pagi sampai malam. Nah, yang kedua, supaya kita terhindar dari sulit tidur, ketika mau tidur matiin lampu atau lampu yang redup. Ya, dalam suatu penelitian dikatakan ketika orang tidur dengan lampu cahaya yang terang, nah maka dia tidak akan mengistirahatkan saraf di otaknya, dan ini hati-hati. Ini hati-hati, ini yang bisa menyebabkan terjadinya nanti kanker pada otak. Karena ketika mata terpejam seharusnya istirahat tapi cahaya terus kuat. Nah, lalu bagaimana caranya kita kalau kita mengatasi insomnia atau sulit tidur? Ya, maka kalau kita lihat dari adab ketika mau tidur itu membacakan muawwijatain salasa, yaitu al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali ditiupkan, diusapkan. Nah, maka kalau bahasa diusapkan, Mas Fadli bisa minta bantuan? Boleh Ustaz. Nah, kita praktekkan ya. Ya, kalau kita bahasa usapkan itu adalah misalnya kita bacakan diusapkan sampai ke belakang. Nah, terutama titik lekukan. Jadi di sini kita sapu ya, terus titik tekukan. Nah, inilah yang biasanya nyenyak tidur, inilah yang dikatakan saraf oblongata nih. Jadi tekukan sini. Oh, di belakang itu. Nah, di belakang sini. Nah, makanya kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita akan nyenyak tidur. Bahasa bahwa kita orang yang taat, kita beribadah kepada Allah sulit tidur. Nah, makanya cobalah berlaku ikhlas ketika mau tidur. Ya, jadi lakukan. Jadi makanya kenapa disentuh langsung dengan tangan kita? Kata-kata Nabi, sesampainya tangan kalian. Jadi sesampainya tangan kalian. Jadi tidak hanya dari depan saja diusap, tapi sesampainya tangan kalian. Berarti ke belakang bisa. Ya, semuanya. Nah, jadi bayangkan tidak ada satu agama pun yang sempurna yang mau tidur aja mijet tubuhnya. Bayangkan, Bu, ya, mau sholat mijet dirinya, mau tidur mijet dirinya. Ya, makanya ini akan terhindar. Ya, yang terpenting lagi adalah kalau memang sulit sekali, ya lakukan terapi lagi ringan dengan jari kita. Salah satunya adalah kita ambil 4 jari di atas mata kita, ya perbatasan mata kita, nah pas di kening. Ini adalah kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak. Nah, kita bisa tekan sambil istighfar atau bacakan selawat sendiri. Nah, kita ingat. Nah, nanti insya Allah akan nyenyak tidur. Nah, makanya kalau kucing dielus di sini pasti tidur. Iya, karena kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak yang merespon dia semuanya. Maka dielus di sini tidur. Nah, anak-anak kita yang sulit tidur juga kalau kita tekan pelan-pelan dielus tidur. Ya, nah maka disinilah ketika sujud itu harus benar. Ya, kenapa di New Delhi diteliti bahwa orang sujud dengan benar itu dia akan awet muda dan semua sirkulasi darahnya akan berjalan baik. Ya, maka manfaatkan ketika tidur supaya tidak terjadi sulit tidur. Ya, ikhlaskan semua permasalahan kita ketika mau tidur. Jangan bawa beban. Ya, jangankan manusia, Bu, tanaman saja. Saya pernah meneliti bunga ros merah sama-sama jenisnya. Yang satu ketika siang hari waktu tidur, tanaman itu tidur biasa setelah jam 1. Cuman dia nggak pakai selimut. Tanaman, ya. Ya, jam 1 siang. Jadi setelah proses fotosintesis, ya jam 1 selesai tanaman itu istirahat. Maka pada saat itu kita kasih musik. Satu musik jazz, satu musik dangdut, satu musik rock. Ya, ternyata pada saat tidur itu beda-beda nanti akan muncul warna bunganya. Ya, yang musik dangdut dengan jazz jadi warna merahnya itu lembut sekali. Tapi musik rock dia seperti loreng-loreng, merahnya itu bercak-bercak. Nah, padahal satu jenis. Nah, makanya kenapa ketika tidur itu ya kita butuh merilekskan diri. Kita butuh menenangkan diri, butuh mengikhlaskan semuanya. Jadi kalau tanaman seperti tadi ketika tidur dia butuh hiburan. Ya, kita juga ketika tidur tinggalkan semua permasalahan-permasalahan kita. Ya, jadi ikhlaskan. Ya, coba aja punya tanaman apa lagi. Ketika tidur, mau misalnya saya punya pohon mangga sulit berbuah. Ketika tidur dinasehatin pohonnya. Ya, tapi jangan pas jam 1 siang langsung disuruh ustadz nasihatin pohon. Ya, langsung pohon berbuah. Tidak.
Ya, tapi paling tidak kita tahu pada saat dia jam 1 siang tadi, ya jangan kita sering caci maki pohon. Ada pohon yang sulit berbuah. Ya ini gambaran, maka dikatakan oleh para ilmuwan bahwa tanaman itu adalah cerminan kita. Ya karena apa yang tumbuh di atas pohon, karena apa yang tumbuh di atas tanah itu adalah bagaimana cerminan manusia, karena manusia itu diciptakan dari tanah dan dia makan apa yang ada di dalam tanah. Jadi hampir mendekati. Ya, jadi makanya itu, nah makanya perlunya istirahat. Masya Allah. Ya, jadi Insya Allah. pohon aja yang mau berkembang aja dikasih musik yang berbeda-beda hasilnya beda. Beda, gitu. Jadi betul. jangan kasih musik rock, ntar Betul. loreng-loreng. Betul. Orang ibu lagi hamil kasih Iya, rock terus iya. ntar anaknya loreng-loreng. Makanya yang kasihan itu yang tidak punya istri yang tidak ada menghibur iya, ketika malam. benar-benar. Itu yang bahaya. Masya Allah. Heeh. Jazakallah khair, makasih Pura-pura banyak. nggak denger lagi. Iya, makasih banyak Ustadz Febri, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Gimana Bu? Asik ya Bu ya temanya ya Bu ya? Banyak ilmunya Masya Allah. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah lagi yang mau nanya. Boleh silakan, angkat tangannya lagi yuk. Yang mana ya? Sebentar. Oh yang sebelah sini deh sekarang gantian. Ayo Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eli dari Majelis Talim Pusaka Al-Ikhlas Majalaya Bandung. Tepuk tangan dong Bu. Makasih banyak dari Bandung nih. Silakan pertanyaan Bu Eli. Mau nanya, apakah benar ketika orang pas sedang tidur, kemudian Allah mentakdirkan ruhnya tidak kembali, atau mengalami kematian? Dan apakah benar orang itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut? Oh, waduh Ibu pertanyaannya serem amat ya. Jadi kalau lagi tidur, terus tiba-tiba nyawanya nggak balik nih. Katakan tadi kan ke alam ruh, tiba-tiba nggak kembali, berarti kan meninggal gitu ya. Berarti nggak ngerasain dong sakaratul maut gitu ya Bu ya? Enak dong dia ya Bu ya. Ibu mau Bu mati meninggal, lagi tidur? Mati meninggal, mau juga mati meninggal ya? Maksudnya meninggal lagi tidur mau Bu? Enggak. Mau nggak? Enggak. Ibu kan gak sakit tadi kita nanya. Gimana sih nih? Yuk langsung aja kita minta jawabannya Bu ya. Sama guru kita nih Ustadz Maulana. Mohon izin waktu tepuk tangan Bu Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup merasakan sakaratul maut. Jadi semua merasakan sakaratul maut. Sekalipun dia tidur. Sekalipun dia tidur. Kalau di Makassar namanya samput tinroy. Nah, tertidur langsung meninggal. Nah, makanya kan kita tidak tahu. Mati itu kan rahasia. Rahasia kematian itu ada 3. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3 kapan. Di mana, bagaimana. 1, 2, 3 kapan. Di mana, bagaimana. 1, 2, 3 kapan. Di mana, bagaimana. Kapan di mana. Kapan mati. Di mana mati, bagaimana matinya itu. Kapan kita tidak tahu, di mana kita tidak tahu. Tanggal berapa tidak ada yang tahu, tempatnya di mana tidak ada yang tahu. Bagaimana matinya? Nah, ini yang ditanyakan Ibu, bagaimana dengan keadaan orang yang meninggal dalam keadaan tertidur? Apakah mengalami sakarat? Mengalami. Mohon maaf, mati itu berproses dari kaki ke lutut. Dari lutut ke pusat, dari pusat ke dada, dari... Saya baru mau nutupin tadi. Jamaah, itu proses dan itu sakit. Itu sakit. Kalau saya, alhamdulillah waktu isi saya berpulang ke rahmatullah, saya ada di sisinya. Saya lihat prosesnya, waduh. Pada saat proses kan banyak orang datang, jadi saya tidak cepat. Saya suruh satu orang, jangan tinggalkan, tuntun terus. Karena saya lagi banyak tamu. Itu. Dan tamu itu saya terima pas di depannya. Jadi saya lihat, jadi memang ada proses sakarat. Cuma bagaimana sakitnya dan tergantung. Makanya sebelum tidur berwudu dulu. Sebelum tidur catat dulu. Sayyidina Ali catat pesan-pesan sebelum tidur. Simpan di bawah bantalnya. Sebelum tidur selesaikan persoalan. Sebelum tidur ada niat bayar utang. Sebelum tidur baca doa. Sebelum tidur baca zikir. Dan sebelum tidur lakukan kebaikan baru tidur. Lakukan kebaikan baru tidur.
Jadi orang yang nonton film baru tertidur, maka dia akan pahala tidurnya adalah pahala innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu tergantung dari terakhirnya. Dihitung dari terakhir. Ibu. Ibu. Kalau ibu lagi zikir tertidur, maka dihitung zikir. Makanya kalau di masjid, ibu paling senang tidur di masjid kan? Saya tahu itu. Mencari dua tempat. Dinding dan tiang. Kalau bukan dinding, tiang. Kalau bukan tiang, dinding. Itu. Senderan. Selonjoran. Apalagi nih jamaah laki-laki nih. Yang lagi nonton Islam Indah. Yang lagi nonton di rumah. Apalagi Jumatan besok tuh. Kelihatan tuh. Paling enak tidur itu di masjid sambil dengerin khutbah Jumat. Nah, hati-hati duduknya. Kalau duduknya rapat, duduk bersila, tidak batal wudunya. Tapi kalau dia sambil dengerin khutbah, dia angkat kakinya satu bertertidur, batal. Karena dikhawatirkan ada atau selonjoran berarti terbuka. Terbuka pintu bawah. Gak usah dibahas yang mana itu. Cari sendiri, semua orang tahu kalau walaupun mati lampu dapat. Jamaah. Makanya hati-hati. Ketika orang tertidur, dibayangkan. Makanya apa doanya kalau tidur? Bismika Allah wa bismika amut. Berarti kita menyerahkan diri kita kepada Allah sebelum tidur. Karena bisa jadi pada saat kita tidur, sakarat maut itu datang. Ada yang mau mimpi ketemu Nabi? Baca 2 ayat surah At-Taubah. Oh, Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma la ilaha illallah wa taqultu wa huwa rabbul arsyil. Berarti enak gitu. Oh, Masya Allah. Lalu kalau mau bagus, tidurnya rapi. Jadi bersihkan tempat tidur. Dikebuk-kebuk dulu Iya, ya. dipukul dulu. Kalau ada setan, pergi kau. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya kan, Masya Allah. Baru tidur. Kalau perlu tetap tutup aurat. Benar. Supaya nanti bagus. Masya Allah. Jangan bergaya sembarangan. Oh, jadi tetap kalau yang namanya tidur walaupun dicabut nyawanya tetap meninggalnya ada proses Ada sakaratul proses, mautnya. cuma kan kita tidak tahu sakitnya gimana. Ibu mau rasakan sakitnya sakaratul maut tidur. Ya Allah, jangan sekarang ah. Orang kita baru ngebahas doang. Ustadz makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua nih yang di studio, yang di rumah, yang penasaran seperti apa cara membagi waktu yang terbaik bagi ibadah, bekerja, bahkan tidur sehingga kehidupan kita tidak lebih banyak tidur dibandingkan ibadah. Akan dibahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!